Shalom, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan. Bagian bacaan firman Tuhan untuk ibadah PWKT minggu ini terambil dari 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan demikian. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Amin. Firman Tuhan. Tema kita, kuduskanlah Kristus dalam hatimu. Sekilas penjelasan teks dan bagaimana mengaplikasikan dalam kehidupan keseharian. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita ditanya untuk memilih satu perkara di antara dua, antara senang dan susah, antara bahagia dan derita, maka sudah pasti tak ada seorang pun di antara kita yang ingin hidupnya susah dan menderita, bukan? Tetapi sekuat dan sehebat apapun kita, tak ada satupun dari kita yang bisa menghindar dari penderitaan ketika ia datang. Dan kita semua tahu bahwa segala hal yang memahitkan kehidupan yang disebut dengan penderitaan itu sesungguhnya tidak memiliki tali rasa. Penderitaan itu tidak memiliki belas kasih. Ia tidak memilih orang tertentu. Semua disasarnya, baik miskin maupun kaya, baik kecil maupun besar, baik wanita maupun laki-laki, baik orang biasa maupun orang luar biasa. Nah, karena realita penderitaan yang tak memiliki belas kasih itu,
dan yang juga kita tidak bisa hindari, maka kita harus memiliki sikap yang benar dalam menghadapi kenyataan itu. Itulah sebabnya ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, nasihat Rasul Petrus ini sangat tepat sekali. Ayat 13 menyatakan agar setiap kita terus melakukan kebaikan tanpa batas dan waktu, tanpa bergantung pada keadaan, dan juga melakukan kebaikan tanpa memandang muka untuk semua orang. Dengan berbuat baik, kita akan tertolong dari segala bentuk penderitaan. Sebab dalam hukum moral, setiap kebaikan yang kita tabur akan memungkinkan kita untuk menuai kebaikan juga. Tetapi tak semua hal bisa dihindari, seperti penderitaan. Walaupun kita sudah berbuat baik, ada kalanya kebaikan yang kita tabur dinilai salah oleh orang lain. Ketika kita melakukan kebaikan terhadap sesama, selalu saja ada orang nyeletuk, mau dipuji, cari nama, dan lain sebagainya. Nah, apalagi jika yang bersangkutan memandang kita sebagai saingan atau musuhnya. Apapun kebaikan yang kita lakukan akan selalu dinilai salah. Tetapi di sini Rasul Petrus menegaskan agar kita tidak boleh kalah dengan segala bentuk kejahatan. Kita harus berdiri tegak di atas kebenaran ayat 14. Bagi Rasul Petrus, menderita karena melakukan kebenaran adalah jauh lebih baik, jauh lebih agung, dan jauh lebih mulia daripada menderita karena berbuat jahat. Ayat 17. Bahkan ia sendiri berkata, "Jikalau kita menderita karena kebenaran, maka berbahagialah kamu." Yang jelas saudara-saudara, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, nasihat dari Rasul Petrus ini secara khusus dialamatkan kepada jemaat-jemaat yang ada di diaspora, anak-anak Tuhan yang ada di perantauan, di mana hidup mereka ditekan, ditindas, bahkan tidak sedikit yang harus membayar iman kepada Kristus dengan nyawanya sendiri. Rasul Petrus mengingatkan jemaat untuk memelihara hidup mereka di dalam kasih dan perdamaian dengan semua orang, sekalipun jemaat tidak diperlakukan dengan baik oleh mereka. Karena memang itulah yang dikehendaki Allah bagi umatnya. Kamu harus berbuat baik, karena Allah sendiri telah berbuat baik kepada kamu. Memang benar bahwa orang yang berbuat baik tidak seharusnya menderita. Akan tetapi Rasul Petrus mengingatkan jemaat bahwa sekalipun mereka telah melakukan apa yang benar dan baik sesuai dengan kehendak Allah, namun karena iman kepada Kristus, maka mereka dipandang sebagai musuh, bukan sebagai kawan. Dan karena dicap sebagai musuh, maka segala bentuk fitnaan dialamatkan kepada mereka. Penderitaan karena iman di mata Rasul Petrus adalah sesuatu yang tidak boleh disesali. Justru kita harus mensyukurinya. Penderitaan karena Kristus adalah sesuatu yang baik, sebagai jalan yang dipakai oleh Allah untuk memurnikan iman jemaat. Karena itu saat penderitaan terjadi, maka hal penting yang harus kita lakukan adalah memandang kepada Kristus, mengingat akan penderitaannya. Kristus sangat menderita karena menanggung dosa kita. Dia menderita walaupun dia benar.
Dia diperlakukan tidak adil meskipun dia berlaku adil. Kristus bersedia menanggung penderitaan demi menyelamatkan manusia yang berdosa. Karena itu kesediaan untuk menderita itu pun seharusnya menjadi karakteristik kita orang Kristen, menjadi identitas dan gaya hidup dari para pengikut Kristus. Dengan meneladani Kristus yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan membalas kejahatan dengan kebaikan dan pengampunan, maka kita telah menguduskan Dia di dalam hidup kita. Kristus menjadi sesuatu yang spesial dalam hidup kita, termasuk penderitaannya sangat spesial. Sehingga ketika kita menderita karena nama Yesus, kita berbahagia, sebab kita telah mengambil bahagian dalam penderitaannya. Dengan demikian, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, maka satu hal yang harus menjadi perenungan kita semua. Apa yang bisa kita nyatakan saat menghadapi penderitaan itu? Ada 3 poin penting yang bisa kita kembangkan. Yang pertama, berbahagia. Sebab jika kita menderita karena kebenaran dan bukan karena telah berbuat kejahatan, maka penderitaan itu merupakan suatu pengorbanan yang diperkenan oleh Allah. Bukankah tidak ada hal yang lebih indah selain hidup yang berkenan di hadapan Allah? Sekalipun di dunia ini kita harus menderita. Yang kedua, tetap setia. Tetap setia dalam artian kita tunduk pada otoritas Kristus. Kita tunduk kepada Dia yang memegang dan mengendalikan kehidupan kita, bahkan menguasai kehidupan seluruh ciptaannya. Dengan kata lain, kita mempercayakan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan dan selalu siap sedia melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Dan yang terakhir, kita harus siap memberi jawaban kepada semua orang tentang pengharapan iman kita, yaitu pekerjaan yang sedang Allah genapi dalam hidup umat-Nya melalui penderitaan yang dialaminya. Kita harus meyakinkan dunia ini bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sehingga kita dimampukan untuk membawa setiap orang, setiap jiwa datang kepada Kristus agar mereka pun menerima pengampunan daripadanya. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin.